Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak atau Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Feris selaku MC dan moderator yang akan membawakan acara hari ini dengan tema Kupas Tuntas bekerja di Thailand bersama Alingtai dan juga Izzy selaku partner kami pada acara hari ini. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar ini saya buka. Dengan izin Allah SWT, acara ini diadakan agar mendapatkan insight atau wawasan baru seputar kerja di Thailand dan tips and tricks bagaimana caranya kita bisa bekerja di Thailand yang akan dibawakan atau dimaterikan oleh Kak Rita. Nah, agenda kali ini yaitu kita ada sesi sharing bersama Kak Rita dengan poin yang sudah kami ringkas dan juga diikuti dengan sesi tanya jawab dan juga sesi foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat Kak Rita, kami persilakan. Halo Kak Rita, selamat sore. Oh, terima kasih, Faris. Ya, Eh, Baik, saya panggilnya teman-teman aja kali ya. iya, Eh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rita Fatmasari. Terus, eh, Alhamdulillah sekarang saya bekerja di Thailand sudah hampir 2 tahun. 2 tahun lamanya kerja di Thailand. Terus juga, kalau asal dari Padang, Sumatera Barat. Ada nggak di sini yang dari Padang ya? Dari Padang. Terus untuk pendidikan saya S1 bisnis administrasi, saya ambil double degree dari University Utara Malaysia dan Universitas Negeri Padang. Jadi saya masih S1 ya teman-teman ya. Terus kita langsung aja ya kali ya sama sama materi dan pembahasannya. Yang pertama itu kenapa saya memilih untuk kerja di Thailand. Yang sebelumnya untuk background saya sebenarnya adalah bisnis administrasi atau biasa disebut dengan manajemen di Indonesia. Terus sebelum kerja di Thailand pun saya sebenarnya udah kerja juga di Padang. Nah, saya juga eh, membantu membantu Izzy juga karena di situ juga saya tahu sama Feris ya, Feris. Nah, terus saya juga udah kerja di beberapa perusahaan dan dalam bidang marketing. Sebenarnya ini jauh sih pekerjaannya. Kalau di sini itu sebenarnya pekerjaan saya tuh operation, bukan marketing lagi. Kalau marketing kan itu arahnya ke lapangan. Nah, terus kenapa Thailand? Yang pertama adalah saya sudah pernah ke Thailand pas saya kuliah dulu. Karena saya kuliah di Universitas University Utara Malaysia. Saya pernah ke Thailand yang bagian selatan. Saya juga udah tahu kan gimana. Oh, Thailand itu seperti ini. Tapi belum pernah ke Bangkok nih. Belum pernah ke Bangkok. Sekarang saya tepatnya sebenarnya kerjanya di Bangkok. Di terus setelah beberapa saat saya kerja di Padang, saya ketemu sama seorang teman alumni juga, alumni University Utara Malaysia. Terus saya tanya dia kerja di mana. Nah, ternyata dia kerja di Bangkok. Kalau untuk lebih tepatnya lagi, perusahaannya adalah TDCX. Nah, TDCX, Thailand Direct. Ya, TDCX. TDCX itu sebenarnya kan ada di Malaysia, udah ada. Nah, kalau yang untuk Thailand ini, dia itu masih cabang dari Singapura. Setelah itu, eh, oke. Setelah itu saya saya bilang ke teman saya ada info nggak ya untuk kerja di sana juga atau bagaimana caranya saya tanya dan teman saya itu bilang sebenarnya untuk kerja di sini itu sebenarnya untuk infonya sudah ada di LinkedIn, sudah ada di website perusahaannya juga gitu kan. Nah, saya cek, saya cek ternyata yang pertama tuh sebenarnya kendala saya juga nggak bisa bahasa Thailand nih gitu. Bisa nggak ya kerja di Thailand gitu kan? Nah, awalnya begitu. Ternyata teman saya pun juga bilang coba aja dulu, coba aja dulu karena untuk persyaratan kita udah oke. Saya udah oke. Itu bachelor, sudah punya pengalaman kerja. Setelah itu
untuk jenjang pendidikan juga memenuhi syarat. Setelah itu eh, saya coba mengikuti beberapa interview, eh, dan ternyata kalau TBCF ini kan perusahaannya BPO ya. Kalau teman-teman tahu Business Process Operation, eh, setelah setelah beberapa saat itu take time sekitar, kalau saya lumayan lama sih. Dari Maret saya masukin, di September saya dinyatakan lulus, Oktober saya baru berangkat. Berapa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sekitar 5 sampai 6 bulan untuk jangka waktu yang saya butuhkan supaya saya bisa diberangkatkan ke Thailand. Nah, itu juga diberangkatkannya juga biayanya juga dari perusahaan. Jadi kita tuh siap relocation aja. Untuk tiket pesawat itu udah dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi untuk penginapan atau akomodasi itu tetap kita cari sendiri di sini, gitu ya. Gitu. Kalau untuk bagaimana saya bisa kerja di sini, karena ada teman lah gitu. Karena saya tahu dari teman, saya coba, ternyata saya bisa juga kerja di sini. Setelah itu peluang kerja, kalau peluang kerja saya sendiri di sini itu operation. Operation itu sebenarnya itu nggak mesti apa namanya, nggak mesti jurusan tertentu. Jurusan tertentu buat teman-teman. Yang penting itu S1. Karena untuk kerja di Thailand, mungkin agak berbeda regulationnya sama di Malaysia. Kalau Malaysia itu ada yang tidak perlu ijazah, yang biasa kita sebut dengan PMI, pekerja migran Indonesia ya, untuk di Malaysia. Dan itu dipekerjakan bisa di pabrik, bisa di rumah tangga, kayak gitu. Tetapi untuk di Thailand, eh, apa namanya, relation Indonesia dan Thailand dalam bidang tenaga kerja, dia tidak ada yang begitu. Jadi itu minimal S1 untuk Thailand bagi orang Indonesia yang akan bekerja di Thailand gitu ya. Dan untuk mengurus visanya pun itu ada minimal syarat yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi kayak seperti minimal salary. Jadi biar kita tidak digaji rendah kayak gitu. Jadi kalau seandainya gajinya kurang daripada persyaratan yang dikasih oleh pemerintah Indonesia, visanya tidak akan keluar, visa kerjanya tidak akan keluar oleh pemerintah Thailand sendiri, kayak gitu. Um, Terus karena saya bidangnya BPO, beberapa teman saya juga saya tahunya bidang BPO. Bagi teman-teman yang nggak tahu BPO itu adalah perusahaan yang memiliki banyak klien. Jadi kliennya itu mungkin Farid juga beberapa juga udah tahu ya, teman-teman kita juga junior-junior orang lain juga udah ada kerja di BPO di Malaysia. Jadi kliennya itu ada di sosial media, ada di finance, ada di game online. Jadi itu banyak gitu. Itu tergantung dengan perusahaan kita, taruh kita di project mana kayak gitu. Tapi untuk beberapa teman yang pengen misalnya di bidang teknik atau di bidang komputer juga tidak menutup kemungkinan buat kerja di Thailand, karena saya juga kenal beberapa teman saya yang temannya lagi gitu yang kerja di bidang IT, terus teknik dan lain-lain. Terus juga kalau seandainya teknik, gajinya juga nggak main-main kalau kalau di sini gitu. Next, syarat ya. Syarat tadi juga udah saya kasih tahu ya. Jadi minimal S1, setelah itu hmm, apa namanya? Tektokan sama perusahaan juga harus pakai syarat yang dikasih oleh kayak salary yang dikasih oleh pemerintah Indonesia. Eh, Terus syarat-syarat yang lain semacam visa, administrasi dan lain-lain itu kita cuma tinggal tunggu aja karena kantor yang akan eh, kasih administrasinya, kita cuma ngurus ke embassy dan langsung berangkat kayak gitu aja. Syaratnya nggak terlalu banyak kayak gitu. Next apa ya, budaya.
budaya setelah nyampe di sini. Budaya kerja, apakah ada culture shock atau enggak. Bagi saya ini kan, karena saya kan bisa dikatakan orang daerah gitu ya, Padang. Saya nggak pernah kerja di Jakarta yang kota besar gitu, karena Padang juga masih kayak eh, mayoritasnya juga Muslim. Nah, jadi ketika saya pindah ke sini, yang mayoritasnya adalah agama Buddha, ada sih beberapa orang yang pakai yang agama Muslim dan Kristen. Bagi agama mereka yang bagi agama Buddha kan culture-nya adalah makanan. Makanan. Setelah di mana-mana biasanya di Padang saya bisa makan apa aja, bisa apa namanya? Bisa beli apa aja tanpa tanya ini halal, ini ada mengandung ini apa enggak kayak gitu. Kalau di sini waktu pertama kali saya di sini saya cuma makan roti. Cuma makan roti. Saya cari di Sevel ya, di 7-Eleven minimarketnya yang di sini tuh kayak roti-roti pun juga saya cek ini ada halal apa enggak gitu. Jadi setelah 2 hari saya makan roti, saya memutuskan untuk cari restoran halal dekat situ. Karena memang nggak tahu apa-apa sama sekali nyampe sini kan. Kalau budaya kerja mungkin karena saya sebelumnya sudah punya teman dari berbagai negara juga setelah kuliah di University Utara Malaysia jadi alumni, mungkin tidak begitu kaget kalau untuk bahasa dan segalanya dan segala macamnya gitu. Karena di perusahaan saya selain market Indonesia juga ada Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand sendiri dan beberapa beberapa bulan terakhir ini mereka masukin market Mongolia, Mongolia sama China gitu. Jadi masih masih oke lah untuk saya ya gitu. Untuk kita sama-sama Asia masih oke lah. Logat-logat bahasa Inggrisnya masih oke gitu. And then apalagi ya budaya budaya kerja terus budaya kerja dari transisi saya dari orang mungkin orang marketing orang lapangan ke orang operation yang operation itu semuanya harus tepat waktu karena officer kan jadi pakai komputer gitu harus tepat waktu terus waktu lunchnya ada 1 jam kalau dulu kayak orang marketing itu kan kalau marketing terserah ya mau makan kapan aja, mau kemana aja, yang penting target tercapai kayak gitu. Nah kalau sekarang saya di operation targetnya tetap ada, tapi waktunya ditentukan. Mungkin target saya di sana awalnya gitu, tapi sekarang sudah terbiasa sih karena udah setahun lebih di sini. Next lagi ya, next um, benefit, benefit yang saya dapatkan. Mungkin di perusahaan atau pemerintah Thailand yang kasih ke expat yang kerja di sini gitu. Sejujurnya saya hmm, cukup kayak cukup beruntung ya, maksudnya karena di sini saya alhamdulillah bisa bawa keluarga, suami di sini, anak juga di sini sudah bawa gitu. Karena awalnya memang juga ada masalah karena awalnya mereka bukan tidak mengizinkan sih. Mereka tidak mau mengurus administrasi untuk membawa spouse husband saya dan keluarga saya ke sini. Jadi mereka bolehkan, tapi kamu urus sendiri. Nah, saya awalnya kan buta ya, buta gimana caranya. Visa kerja saya pun mereka yang urus gitu. Gimana cara urus visa keluarga ini gimana. Dan dalam jangka setahun itu keluarga saya bolak-balik. Karena dapat visanya visa turis doang, 30 hari, terus bisa extend lagi 30 hari, jadi maksimal cuma 60 hari di Thailand. Nah, setelah 60 hari di Thailand, anak sama suami saya balik lagi ke Padang untuk beberapa minggu. Setelah itu, ntar dia balik lagi buat temannya saya di sini. Karena jujur saya nggak bisa, anak baru 2 tahun, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa jauh lah, nggak bisa LDR sama mereka. Gitu. Setelah itu saya cari-cari gimana caranya untuk mendapatkan izin tinggal untuk suami.
dengan agent dan segala macam. Ternyata agent cukup mahal di sini ya, cukup mahal untuk biaya biaya kita. Lalu saya langsung langsung apa namanya langsung bypass bypass ke HR. HR. Gimana maksudnya ini? Kenapa keluarga tidak bisa dibawa atau kenapa tidak mau menguruskan. Lalu dapatlah dapat jalan. Mereka bilang kita bukan tidak mau menguruskan, karena dulu sempat kita mau uruskan, tetapi disalahgunakan oleh beberapa orang dan itu orangnya Indonesia gitu, orang Indonesia. Mereka dapat izin tinggal di sini, izin tinggal buat keluarga yang sebenarnya kan tidak boleh dipakai untuk bekerja dan mencari duit, mencari uang gitu. Mereka pakai, disalahgunakan mereka. Setelah itu kena oleh pemerintah Thailand, oleh polis ini. Setelah itu akhirnya perusahaan jadinya diinspeksi gitu kan. Kenapa ini gitu? Kita under perusahaan jadi bermasalah begini orangnya gitu. Nah, dari saat itulah perusahaan tidak memberikan, bukan memberikan, tidak mau menguruskan administrasinya. Tapi perusahaan bilang ke saya kalau coba urus sendiri aja, karena surat undangan biasanya kami yang urus, tapi coba surat undangannya dari ibu, dari saya yang bantukan, yang tulis sendiri untuk mengundang paus dan anak. Saya coba, ternyata alhamdulillah bisa di Embassy Thailand di Jakarta awalnya untuk urus itu. Setelah itu nyampe di sini kan karena kan pakai single entry masuk. Terus saya bilang ke perusahaan saya kalau saya berhasil di Jakarta. Nah, setelah itu perusahaan bantulah untuk urusin masa perpanjangnya setahun di sini. Nah, berarti tahun pertama itu keluarga saya tuh masih bolak-balik. Pas tahun kedua, alhamdulillah udah dapat izin tinggal kayak gitu. Kalau menurut saya pun bagi teman-teman yang punya keluarga atau mungkin yang akan mau berminat untuk kerja di Thailand dan yang akan lama dan akan berkeluarga mungkin juga gitu. eh, Sebenarnya cukup mudah kalau kita tahu caranya gitu. Saya tanya ke teman-teman saya yang kerja di negara lain, mereka tuh bahkan lebih lebih susah lagi syaratnya. Lebih susah lagi syaratnya itu mereka tuh punya salary itu harus ada levelnya dulu gitu loh. Jadi kalau seandainya kita masih level pertama, level pertama itu bisa jadi kita nggak bisa bawa keluarga. Jadi kita level gaji kita harus di level kedua. Seperti itu yang kalau nggak salah kurang lebih itu di 5.000 ringgit baru bisa bawa keluarga kalau di Malaysia. Nah, kalau di Thailand karena sudah ada minimal syaratnya dari pemerintah Indonesia tadi, mereka tidak harus mewajibkan lagi buat level-level tersebut kayak gitu. Terus benefitnya sudah ya kita keluarga. Setelah itu dari perusahaan sih tetap dapat asuransinya asuransi swasta dapat buat kesehatan. Asuransi seperti BPJS yang ada di Indonesia pun dapat, namanya SSO di sini. Security apa ya, security safety ya kayak gitulah, lupa. SSO di sini. Terus buat anak mereka itu kalau saya lihat-lihat orang Thailand itu ramah anak. Saya nggak tahu ya. Orang Thailand ini juga penganut mas, maksudnya udah menuju menganut bebas anak apa gimana? Karena saya lihat juga di jalan-jalan jarang yang ada punya anak. Terus jarang ada ibu-ibu hamil kayak gitu tuh jarang banget ngeliat. Dan beberapa ada satu-satu kayak ada ibu hamil tuh kayak senang banget ngeliatnya gitu loh. Setelah itu mereka ramah anak dan mereka kasih allowance buat anak, bukan hanya buat anak mereka, anak lokal Thailand, tapi anak saya pun yang dapat izin tinggal resmi di sini karena saya bayar SSO atau BPJS seperti di Indonesia tadi, dapat allowance per bulannya itu sekitar 350.000 rupiah kalau disekitarin.
Nah, untuk THB-nya itu sekitar 800 Thai baht dapatnya. Itu juga diurus, bisa diurus, dapat. Nah, bagi anak yang lahir di sini juga mereka kasih allowance kalau udah lahir. Selain allowance yang dapat per bulan, untuk setelah melahirkan itu dapat allowance juga sekitar 25.000 baht sampai 35.000 baht setelah setelah sekali lahir gitu. Jadi dapat hadiah gitulah. Nah, terus apalagi ya kalau untuk di perusahaan selain asuransi ini buat nah kerjaan. Kalau kerjaan karena operation kerjaannya itu tetap. Jadi kalau seandainya lembur itu tetap dihitung lembur. Beda sama kerjaan saya dulu. Kalau lembur mungkin gak dibayar sampai ampun mungkin nggak dihitung. Kalau di sini harus dihitung per jamnya berapa. Jadi dihitung kayak take home pay kamu per jam berapa. Jadi nanti kalau kamu lembur nanti akan diakumulasikan per bulannya berapa jam terus dibayar kayak gitu. Terus liburan tanggal merah di sini kalau saya lihat sih memang lebih banyak ya daripada Indonesia karena di sini kalau rajanya ulang tahun libur gitu kan selain hari-hari besar agama kan. Cuma yang itunya apa namanya kekurangannya sih sebenarnya bagi kami yang Muslim tidak ada tanggal merah buat Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Kristen juga tidak ada tanggal merah. Mereka cuma memang karena mayoritas Buddha, mereka hmm, apa namanya? Mereka sorry, mereka mengedepankan lah gitu karena memang mayoritas Buddha gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi ya benefitnya, hmm, kayaknya itu deh. Ya, kayaknya itu. Liburnya lebih banyak. And then selanjutnya, mungkin ini pembahasan yang paling penting bagi teman-teman. Apakah bahasa Thailand itu penting buat kerja di sini? Sorry, saya terdengar nggak? Suara saya kedengeran nggak? Ah, iya kedengeran. Ada ya? Udah, oke. Baterainya lagi hampir habis soalnya ininya. Eh, apakah bahasa Thailand penting? Sebenarnya untuk untuk teori tidak penting. Sebenarnya untuk teori tidak penting bahasa Thailand karena tidak ada di syarat pekerjaan seperti yang pekerjaan saya ini. Karena saya memang kerjanya di market Indonesia gitu. Jadi mereka hanya perlu orang native Indonesia, orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dah, itu cukup. Tapi secara praktek saya setelah saya mengalami di sini bahasa Thailand penting. Karena kita punya lingkungan semuanya Thailand. Kita tinggal di tempat orang Thailand kan. Bahkan di apartemen pun di sini mereka bilang sawadika gitu. Terus kalau kita balas sawadika juga, mereka akan ngomong lagi nyerocos-nyerocos dan kita nggak tahu apa itu bahasanya. Nah, secara prakteknya gitu ya. Saya pun juga sekarang lagi mencoba learning by doing dulu awal-awal karena untuk masuk kursus belum bisa nge-match in sama kerjaan saya gitu. Eh, dan terus usaha saya selanjutnya anak juga saya juga nggak mau dia nggak bisa bahasa Thailand. Saya udah masukkan dia ke sekolah lokal sekarang. Coba-coba ya. Nah, tahun bisa karena lingkungannya sudah Thailand, teman-temannya udah Thailand kayak gitu. Jadi intinya untuk praktek itu perlu karena akan lebih gampang untuk teman-teman yang bisa bahasa Thailand. Walaupun dapat kerja di sini nggak bisa bahasa Thailand, tapi kalau bisa bahasa Thailand akan lebih gampang untuk ke pasar, beli makanan, nanya ini apa, nanya ini kandungannya apa, kayak gitu. Even naik taksi pun juga perlu kan gitu. Walaupun eh,
misalnya Grab, walaupun sudah ada pointing pin locationnya di situ, tapi orang Grab itu pasti juga kadang nanya ini kondonya yang mana, namanya apa gitu kan, lewatnya di mana gitu. Sekedar buat Tinika, di sini kah, stop here, kayak gitu kan. Sekedar buat suruh lurus gitu kan, terang gitu kan. And then apa ya? Selain bahasa, logat, logat Thailand yang beda logat dikit, mereka nggak ngerti. Kayak di sini tuh ada apa ya? Ada kereta, kereta BTS ya. Mungkin teman-teman tahu kan BTS Bangkok, Bangkok yang di atas. Saya kan tinggal dekat situ ya. Terus mereka panggil S itu dengan ed. Jadi kita taunya kan BTS. Mereka panggil dengan ed, BTS, BTS. Jadi daerah saya itu Talat Lu. Kalau kita baca logat lurus, BTS Talat Lu. Mereka nggak akan tahu kita tinggal di mana gitu. Nah, kalau seandainya kita baca pakai logat yang memang logat Thailand, baru mereka bisa ngerti. Kayak gitulah. Untuk teman-teman yang bahasa Thailand, saya yang bisa bahasa Thailand, saya kayak top banget. Karena bahasa Thailand memang susah. Bedanya apa ya yang saya tahu? Deket sama jauh, kata-katanya sama, logatnya aja yang beda. Gitu nggak, Feris? Iya Iya, betul gitu. betul. Itu tuh kayak, ih pinter banget. Emang pinter banget yang bisa bahasa Thailand mah. Oke, lanjut. Saya rasa sih pembahasan saya kayak gitu ya. Mungkin nanti akan dijelaskan kalau ada teman-teman yang bertanya. Bertanya saya bisa jelaskan lebih detail. Oke, sebelum saya lemparkan kepada penanya, aku ingin tahu dulu nih Kak. Kan Ya, tadi kan Kakak memasukkan anak Kakak ke sekolah Thailand gitu kan Kak. ya. Nah, adakah persyaratan bagaimana kok bisa seorang warga negara Indonesia mengesekolahkan anaknya ke sekolah Thailand yang lokal? Apakah ada syaratnya gitu Kak? Syaratnya kalau untuk syarat khusus sih nggak ada. Karena sama kayak kita masukin sekolah PAUD dan TK di Indonesia. Seperti akte kelahiran, mungkin kalau anak saya dia nggak punya KTP anak kan, gitu kan? Surat vaksin, surat vaksin lengkap itu buat anak saya. Terus juga kalau buat saya sebagai orang tua mungkin paspor, visa saya, visa tinggal yang legal gitu kan, karena mereka juga butuh ini benar-benar legal nggak di sini apa enggak, dan mereka butuh kontrak kontrak kondo tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau di sini segala urusan kalau seandainya kita ekspat, kontrak kondo atau kontrak tempat tinggal itu sangat butuh, sangat perlu bagi mereka. Oh, begitu. Baik, baik. Berarti nggak ada persyaratan khusus banget banget gitu ya. Berarti ketika Halo, anak itu sudah masuk ke halo, 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 terdengar? Halo, halo, Karita. halo, oke, Oke, baru kedengeran. oke. Berarti ketika anak itu masuk ke sekolah lokal, bahasa yang diucapkan sehari-hari berarti bahasa lokal sendiri, itu bahasa Thailand. Bagaimana Iya, betul. bagaimana reaksi anak Kak Rita ketika bahasa itu lokal semua? Bagaimana dia bisa bergabung dan berbicara sama teman-temannya? Mm-mm. Nah, gini, pertama saya waktu cari-cari sekolah untuk anak saya, yang pertama saya utamakan sebenarnya karena di sini minoritas Muslim, saya cari lokal tapi Muslim. Yang pertama itu, karena eh, apa namanya konsen saya sebenarnya anak TK di sini udah dikasih makan, saya takut nanti makanannya yang nggak boleh sama orang Muslim gitu kan. Kayak gitu pertamanya. Dapatlah satu kelas satu sekolah PAUD yang sebenarnya biasa aja sekolahnya gitu. Terus saya cari tahu di situ, ternyata alhamdulillah ada satu guru yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, saya komunikasilah sama gurunya bahasa Inggris di situ. Saya pertamanya menyangka karena mereka Muslim, biasanya Muslim di Bangkok ini mereka berasal dari Patani, Patani Selatan. Nah, notabene Patani itu kan mereka bisa bahasa Melayu, kayak gitu. Ternyata enggak.
mereka nggak ada yang dari Patani gitu. Mereka dari provinsi lain yang tidak bisa bahasa Melayu gitu loh. Terus karena ada yang bisa bahasa Inggris, saya tanya bisa nggak anak saya masuk ke sini gitu. Dia pertamanya memang juga ragu kan, karena di sini tuh bahasanya Thailand. Anak kamu bisa bahasa Thailand nggak? Dia tanya begitu. Saya bilang enggak. Saya juga nggak ngasih tahu kan tujuan saya sebenarnya supaya anak saya bisa bahasa Thailand gitu. Terus setelah pertimbangan dia bilang gitu ya udah kami pertimbangkan dulu. Awalnya dia bilang gitu nanti kalau seandainya bisa kami telepon lagi gitu. Akhirnya saya nunggu-nunggu, akhirnya alhamdulillah ditelepon. Dia bilang boleh masukin sini, tapi dalam jangka waktu beberapa minggu karena masih libur ini, kamu coba kasih kata-kata dasar buat anak kamu gitu. Kayak eh, mau buang air kecil dan buang air besar itu kan sangat penting ya gimana caranya ngomongnya gitu kan. Terus saya cobalah, saya ulang-ulang ke anak saya dan ternyata dia bisa kalau untuk hal-hal dasar yang kayak gitu. Gitu. Setelahnya hari pertama, hari kedua anakku masih oke. Dia masih oke karena ada gurunya yang bisa bahasa Inggris yang buat kayak ngomong sama dia. Terus hari ketiga dia mulai sebenarnya dia mulai nggak mungkin temennya membisu gitu ya sama dia atau apa yang temennya ngomongin sama dia dia nggak ngerti gitu dan dia juga nggak bisa ngomong mengutarakan isi hatinya ke temennya juga gitu. Hari ketiga dia bilang dia nggak senang di sekolah, dia bilang gitu. Nah, setelah itu aku cari tahu kan besoknya aku anterin dia, aku cari tahu nih gimana sih anak-anak gimana minta tolong ke gurunya buat videoin gimana dia di kelas, gimana dia di kelas. Seneng-seneng aja kan sebenarnya dia di kelas. Tapi memang saya akui pas saya tanya, Pak, waktu aku tanya temennya namanya siapa, dia nggak tahu sama sekali temennya namanya siapa. Karena satu lagi bahasa Thailand juga susah disebutkan gitu. Dan mereka juga kadang kalau orang Thailand itu punya nama, terus dia juga punya nama panggilan yang beda sama nama asli, kayak gitu. Tapi sekarang sih setelah beberapa minggu, eh, anakku mm, di, dibilang bisa sih enggak, tapi beberapa kosakata dia ucapkan di rumah yang saya tidak mengerti. Oke. Menarik ya kayaknya. Jadi learning by doing gitu ya. Asik Ya, banget kayaknya anaknya. betul. Wah, keren. Terus untuk mengenai pekerjaan sendiri, em, proses yang menurut Kak Rita paling rumit di bagian mana, Kak? Bagi itu kan teman-teman mungkin menginginkan kerja di Thailand, pengen tahu prosesnya itu seperti apa. Yang lebih detailnya lagi, yang paling rumitnya bagi Kak Rita sendiri yang pernah dialami di perusahaan Kakak apa? Proses dari awal ya maksudnya setelah apply kerjaan gitu ya. Yang paling rumitnya kayak, aduh rumit banget nih, pokoknya harus bener apa gimana seperti itu. Hmm, oke. Eh, Sebenarnya untuk kerjaan yang di Thailand ini sebenarnya bukan kali pertama saya masukin kerja di luar negeri sebenarnya. Beberapa kali sebelumnya saya sempat masukin untuk kerja di luar negeri termasuk Thailand, termasuk Thailand juga, Malaysia, terus apa ya kemarin? Baru dua negara ini, tapi di Malaysia itu beberapa perusahaan udah saya coba gitu kan. Jadi saya udah latihan lah gitu. Latihan ketika dipanggil wawancara, wawancara untuk yang gagal-gagal itu saya anggap itu adalah latihan dan saya rangkum semuanya pertanyaan mereka supaya saya bisa mengolah kata-kata itu kan. Jadi begini HRD pertanyaan HRD itu yang apa namanya yang sering ditanyakan kepada kita itu. Nah, untuk 3CX ini sendiri, yang di Thailand ini sendiri, saya sudah beberapa kali apply. Beberapa karena apply-nya itu bisa lewat jalur teman, referral teman. Yang kedua LinkedIn. Yang ketiga eh, Jobstreet. Terus ke websitenya sendiri. Terus ada juga yang dikasih email HRD-nya sendiri. Nah, 5 itu udah saya coba caranya semua gitu. Nah,
Tapi saya nggak tahu ini pas ketika email saya bukan email dibalas, ketika email masuk, saya nggak tahu sebenarnya itu jalur mana yang lolos, nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau ditanya part paling susah atau part paling yang apa namanya kayak eh, part paling susah untuk ditunggu gitu mungkin ya. Kalau saya yaitu pemanggilan dari perusahaan itu. Karena setelah pemanggilan dari perusahaan itu, bagi teman-teman yang bisa bahasa Inggris, saya rasa tuh udah oke untuk melanjutkan ke part wawancara selanjutnya. Karena wawancara itu kan di perusahaan saya tuh ada 2 kali. Yang pertama sama HRD. HRD itu ya sekedar secara umum kami menawarkan pekerjaan. Pekerjaannya seperti ini, seperti itu. Gajinya, salary-nya begini. Cocok nggak salary-nya? Terus nanti setelah diterima relokasinya, mau nggak relokasinya sekitar tanggal segini ke Thailand ya kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris sudah oke menurut saya untuk menjawab itu dan untuk mengerti pertanyaan apa yang di, ditanyakan oleh HRD. Nah, setelah kalau udah oke oleh HRD, menurut HRD kamu bisa untuk job yang tersedia ini, teman-teman lanjut ke asesmen. Asesmen ini tergantung kepada klien mungkin, klien yang ada di perusahaan yang akan kita ditaruh project di mana gitu. Karena saya kebetulan akan ditaruh di project sosial media, asesmen saya ya seperti apa sih berita hits di sosial media? Menurut kamu ada berita begini di sosial media, menurut kamu gimana? Kayak kayak gitu. Nah, itu juga ada wawancara secara apa ya namanya ya? Ada pertanyaan, terus kita disuruh bikin video untuk menjawab pertanyaan itu. Videonya sekitar 5 menit dan itu cuma bisa 2 kali attempt. Jadi kalau seandainya yang sekali attempt ada kesalahan atau kurang pede atau kayak kurang sempurna, kita bisa take attempt yang kedua kali dan itu paling terakhir terus nggak bisa diulang lagi kayak gitu. Setelahnya kalau seandainya asesmennya menurut nilainya udah ba- maksudnya udah memenuhi nilainya, lanjut ke wawancara ketiga. Wawancara ketiga itu dengan itu ya dengan manajer lah gitu ya, dengan manajer. Manajer juga paling juga memastikan kebanyakan sih mereka ulang lagi pertanyaan dari HRD apa 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 namanya apa nilai plus diri kamu, apa minus dari diri kamu, ya kayak gitu secara umum. Terus pekerjaan kita seperti ini, apakah kamu bisa beradaptasi dengan ini? Kalau seandainya teman-teman bisa menjawab itu semua sih menurut saya cek-cek Google aja, website, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD, terus nggak mesti dihafal, karena kan beda-beda ya jawabannya dia ada beda-beda di antara kita. Terus oke, udah. Karena setelah wawancara, kalau pengalaman saya setelah wawancara yang terakhir itu 2 menit setelah saya tutup wawancaranya, saya sudah dapat email kalau saya sudah lulus. Kalau seandainya perusahaan itu juga lagi butuh orang cepat, cepat. Tapi kalau seandainya perusahaannya lagi slow, mungkin Kak seperti saya apply di bulan Maret, baru dipanggilnya di bulan September. Nah, pas September itu lagi butuh orang cepat, Oktober saya udah diberangkatkan. Kayak gitu. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Berarti itu tergantung juga apa company sendiri gimana mau dia terima Jepang kayaknya gitu ya kak ya. Oke, ada pertanyaan masuk nih kak. Ya, Biaya biaya sekolah anak di Thailand untuk jenjang TK SD bagaimana? oke. Untuk biaya sekolah, sebenarnya kita ada tipe sekolah, tiga tipe sekolah di sini. Yang pertama, mau masukin anak ke sekolah lokal Thailand, benar-benar melokal, itu kayak anak saya sekarang. Yang kedua, ada di KBRI, Sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia Bangkok di KBRI, berarti itu sekolahnya
kayak sekolah di Indonesia pada umumnya, pakai baju merah putih, SMP-nya pakai baju navy sama putih, kayak gitu, ada baju pramuka, ada segala macam. Pengajarnya juga orang Indonesia. Yang ketiga adalah sekolah internasional. Sekolah internasional ini yang cukup mahal sih sebenarnya. Nah, yang pertama tadi sekolah lokal. Mungkin sekolah lokal ini yang menurut saya biayanya lebih ramah kantong sebenarnya. Karena kalau saya bukain untuk PAUD, ini anak saya itu sebenarnya biaya sekolahnya cuma 400 baht. 400 baht per bulan sudah dapat makan. Murah nggak tuh kan? 400 baht dikali 440 rupiah. Satu bahtnya kan 440 rupiah. Jadi sekitar 200.000 kurang. 200.000 kurang. Setelahnya karena anak saya kemarin gurunya bilang eh, apa tuh ambil ekstra kelas aja supaya dia bisa cepat ngerti bahasa Thailandnya. Jadi ambil ekstra kelas 2 jam nambah 400 baht lagi. Terus jadi saya bayarnya 800 baht. Di luar juga biaya-biaya kayak baju tetap dibeli kan, baju, biaya portfolio kayak tugas-tugasan, kertas-kertas di fotokopi yang kayak kayak gitu. Eh, itu kalau untuk awal banget buat baju dan segala macamnya kemarin saya kena sekitar 2.900 baht dan per bulannya 800 baht kayak gitu. Yang kedua itu tipenya yang KBRI, Sekolah Indonesia Bangkok. Kemarin saya juga sempat udah survei juga ke sana, cuma sayangnya sebenarnya KBRI ini dia kekurangan tenaga pengajar. Maaf, kekurangan tenaga pengajar. Karena boleh jujur, sebenarnya di KBRI itu bukan akhir-akhir ini sih. Setelah katanya ya, setelah ganti menteri yang terakhir, menteri pendidikan yang terakhir, mereka tidak terlalu concern dengan sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau dulu mereka menyalurkan guru dari Kemendikbud ke sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi kalau sekarang tuh gurunya tetap ada, tapi nggak sebanyak itu. Jadi tidak memenuhi untuk mengajar anak-anak Indonesia yang berada di Bangkok, kayak gitu. Sehingga sekolah itu kayak apa ya, mengambil keputusan sendiri untuk mempekerjakan guru secara part-time. Nah, guru yang dia pekerjakan secara part-time ini adalah spouse, orang yang punya visa spouse, visa tinggal yang bukan sebenarnya untuk bekerja, gitu. Orang Indonesia. Jadi kayak saya nih, saya kerja kan sekarang. Jadi suami saya ada visa spouse. Jadi dia bisa aja part-time di sekolah KBRI untuk diperbantukan untuk di sekolah itu kayak gitu. Cuma tetap dengan jenjang pendidikan yang sesuai ya dengan itunya mata pelajarannya kayak gitu. Untuk biayanya kalau di KBRI itu mereka gunakan sistem persenan. Jadi mereka harus kita kasih slip gaji berapa persen kalau nggak salah 3% sampai 4% dari gaji. Itu per bulannya untuk sekolah anak. Kayak gitu. Kalau KBRI. Cuma untuk PAUD kemarin itu nggak setiap hari. Kalau sekarang kan anak saya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau kemarin karena gurunya nggak ada yang di KBRI, itu cuma 2 sampai 3 kali seminggu, dan itu cuma sampai jam 12. Jadi itu kayak ya sekedar bermain belajar 3 kali seminggu, kayak gitu doang. Sih kayak gitu ya. Nextnya internasional. Nah, internasional ini lumayan lah biayanya menurut saya. Mungkin lebih gede eh, tuition fee untuk anak PAUD di sini daripada kuliah ke Malaysia. Bener, kuliah ke Malaysia. Karena kemarin saya sempat survei di salah satu sekolah Islam internasional, untuk masuknya doang 100.000 baht. Masuknya aja, belum buat tuition fee-nya, gitu kan. Jadi saya stop lah waktu itu untuk bertanya tuition fee-nya, karena untuk masuknya doang, saya merasa ini kayak belum ramah kantong saya, gitu kan. Setelah itu ada juga
sekolah internasional berbasis Thailand. Jadi 50% Inggris, 50% Thailand. Ini ada anak teman saya yang masuk situ. Saya cek lah, minta tolong liatin kan. Boleh nggak lihat tuition fee-nya buat pedoman lah gitu. Dia liatin. Jadi dia per bulannya membayar sekitar 11.000 baht sebulan. Kalau dirupiahin tuh sekitar 5 juta nggak sih? Ya, 10.000 baht itu 4,5 juta kan. Tambah 1.000, ya sekitar 5 juta. Untuk kuliah ke Malaysia, 12 sampai 15 juta udah per semester. Iya Itu kan? sekarang Kak, kalau dulu nggak segitu ya? Kalau nggak Iya, salah. betul. Ah, sekarang Nah, segitu, dulu nggak segitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. ya, Kalau misal nggak ada sertifikat bahasa, kalau misalnya nggak ada sertifikat bahasa, tapi pakai sertifikat bahasa Thailand, apakah bisa mendaftar kerja di Thailand? Karena sertifikat bahasa Thailand tuh kita bisa ambil cuma di Chulalongkorn University saja. Nah, misalkan kita ada sertifikat bahasa Thailand, apakah kita bisa mengambil mendaftar kerja di Thailand? untuk persyaratan kerja nggak ada sertifikat apapun untuk bahasa. Seperti saya bilang tadi, untuk sertifikat, walaupun mereka mensyaratkan kita bahasa Inggris, mereka cuma ngetes kita bisa bahasa Inggris, istilahnya bisa berkomunikasi secara verbal dan bisa membaca, mengerti apa yang dibaca dan menjawab pertanyaan gitu. Jadi nggak perlu TOEFL, nggak perlu IELTS juga kayak gitu. Jadi untuk sertifikat bahasa Thailand pun sebenarnya nggak perlu. Tapi bagi teman-teman seperti saya bilang tadi, untuk prakteknya mungkin perlu selama kita tinggal di sini Baik, baik, gitu. baik. Baik, baik. Berarti emang sepertinya emang bahasa Thailand itu ketika di negara manapun kita berinjak gitu kan ya. Bahasa itu sebenarnya perlu di Ya, Malaysia, di Thailand gitu kan ya kayak benar, 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 benar. Untuk ada pertanyaan lagi nih Kak, rentang gaji awal-awal kerja di Thailand gimana? ya, betul gaji. Oke. Oke. Untuk gaji, minimal gaji yang disyaratkan oleh apa namanya Kementerian Tenaga Kerja Indonesia buat teman-teman yang mau kerja ke Thailand, minimal gajinya ada untuk ngeluarin visa itu adalah 35.000 baht. Itu minimal gaji. Jadi gajinya harus segitu. Kalau kurang dari segitu, kita nggak akan bisa kerja di sini dan tidak akan keluar visanya. Kayak gitu. Nah, untuk yang lebih tinggi daripada itu, mungkin ada, mungkin bisa. Itu tergantung kita nego sama perusahaan, tergantung dengan pengalaman kerja, dan juga tergantung kita apakah masih fresh graduate, terus udah berpengalaman 2 tahun, 5 tahun, atau S2, kayak gitu. Oh, baik, baik. Emang udah ditetapin dari Ya, pemerintah sana jadi sepertinya. minimalnya sudah ada. Jadi tidak kayak Oke. nggak nggak akan pernah ada kurang dari 35.000 baht bagi orang yang kerja legal ya. Kayak gitu. Oh, oke, oke, baik, baik, baik. Terus aku pengen nanya lagi, ketika kita melakukan pelanggaran dari sebuah visa tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan? Pelanggaran apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Thailand juga dan juga Indonesia? Visa kerja, visa tinggal tadi ya maksudnya. Ya, yang disalahgunakan yang harusnya nggak Ya, boleh bekerja gitu kan? ya. Nah, seperti itu. Kalau yang disalahgunakan, setahu saya kemarin itu deportasi. Deportasi karena itu memang sudah kayak level atas ya, level atas pelanggaran. Deportasi, bahkan sebenarnya di sini juga ada yang pidana sebenarnya. Pidana. Jadi saya itu pernah lihat Instagramnya Indonesian Bangkok KBRI ya, KBRI Thailand kalau mereka melakukan visit ke penjaranya Thailand untuk melihat orang-orang Indonesia yang apa namanya yang dipidana di sana. Jadi ini teman hati-hati ya, karena sekarang itu memang lagi banyak human trafficking. Human trafficking ini bagi teman-teman pencari kerja, khususnya Thailand, kadang ada orang yang menawarkan kerja ke Thailand, tapi mereka menjanjikan, kamu datang aja dulu ke Thailand, saya kasih flight ke Thailand dulu, pakai visa turis, nanti visanya
visanya diganti setelah nyampe di Thailand jadi visa kerja, kita uruskan di sini. Itu jangan sampai bisa dipercaya ya teman-teman. Karena itu ilegal. Yang legal adalah teman-teman dapat kerja, dapat LOA, Letter of Acceptance untuk bekerja, perusahaan mengirim administrasi buat ngurus visa ke Embassy Thailand di Jakarta. Jadi kita harus punya visa single entry dulu untuk masuk sebagai pekerja di Thailand. Kayak gitu. Jadi jangan jangan sampai gitu. Jadi maksudnya memang sih semua orang pasti butuh kan, butuh kayak diiming-imingi gajinya seginilah, gajinya lebih banyak, terus ada dapat mes dan segala macam kayak gitu. Kalau seandainya dia tidak memfasilitasi administrasi untuk mengurus visa, jangan jangan sampai. Karena beberapa orang saya tahu ada yang pernah kayak ada keluarga yang minta tolong gitu, lihatkan keluarganya di sini, katanya udah di Thailand, tapi udah hilang kontak segala macam. Setelah ditelusuri ternyata dia human trafficking itu. Nah, orang yang sudah kena human trafficking, otomatis dia dapat visa untuk di Thailand tuh 30 hari. Paspornya biasanya ditahan sama orang yang memberi kerja. Itu biasanya judi online dan scam segala macam di perbatasan Thailand, di Poi Phet, nggak sih namanya. Terus perbatasan Thailand sama Kamboja gitu loh. Terus ada juga dibawa ke Myanmar. Setelah di Thailand, terus kita diambil di bandara. Setelah itu katanya dibawa pakai mobil, pakai lewat jalur darat ke Myanmar. Nah, di Myanmar itu daerah yang tidak bisa di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah Myanmar sendiri karena seperti yang kita ketahui Myanmar kan juga lagi perang. Nah, di situ daerah preman-preman yang tidak bisa dijangkau oleh KBRI Indonesia yang ada di Myanmar pun susah gitu katanya. Terus beberapa orang yang bebas mungkin dia bisa bebas sendiri atau dibantuin nyampe ke Thailand lagi. Sampai di Thailand dia sudah lewat batas tinggal yang 30 hari itu. Biasanya kayak gitu. Udah 3 bulan, udah 4 bulan tanpa memperpanjang visa turisnya kayak gitu. Jadi kalau nggak salah untuk di Thailand sendiri kalau kita udah lewat 30 hari tanpa kita ngurus extend, kita dapat denda. Tapi kalau dendanya itu maksimal di 20.000 baht. Lebih dari 20.000 baht kita dapat pidana penjara. Jadi dipenjarain. Nah, itulah yang diurus oleh KBRI. Sekarang KBRI juga lagi kayak banyak penyuluhan-penyuluhan gitu. Karena kadang untuk kerja di Thailand ini sebenarnya waktu saya awal-awal ke sini juga itu beneran kerja di Thailand, nggak dijual kayak gitu kan. Tapi karena saya udah punya teman di sini yang udah bekerja di sini, jadi saya percayalah sama teman saya kan yang udah kerja di sini. Alhamdulillah memang benar kerjanya. Baik-baik kan. Berarti setelah kakak cerita tadi kan mengenai human trafficking kan karena ketidaktahuan kita seorang pekerja yang ingin bekerja di Thailand gitu kan. Sekarang aku suka lihat banyak gitu kak kayak di Facebook orang-orang yang pengen cari kerja di Thailand itu apakah benar atau bohong gitu kak? Kadang kayak misalkan Nah, dia narik listnya ini ya pekerjanya benar. ini gitu. Bagaimana itu Cara kak? membedakannya sih cuma itu ya. Kalau seandainya ada yang bilang kerjanya di Kamboja, kerjanya di Kamboja juga bisa tuh biasanya orang-orang. Tapi kalau setelah kita apply, orangnya bilang kamu berangkat dulu, dia benar dikasih tiket pesawat sama orangnya, dikasih uang jajan, dikasih tiket pesawat, kan itu kan yang diiming-iming kita, tapi tidak diuruskan visa. Itu aja sih yang membedakan. Kalau seandainya kalian tidak diuruskan visa, jangan berangkat.
Tapi kalau seandainya diuruskan visa ini ya administrasinya, jadi kamu pergi ke embassy-nya Thailand, ada di Kuningan Jakarta, kamu urus, kamu bayar dulu. Biasanya sih memang kita yang bayar dulu kan, sekitar 1,2 juta, ntar diganti sama kantor setelah kamu nyampe di sini. Otomatis itu kan sudah masuk ke dalam online-nya pekerja Thailand, ekspat yang akan masuk gitu kan, berarti itu udah legal gitu. Nah, kalau itu perusahaannya dicek juga udah terdaftar. Karena kan administrasi yang untuk visa itu kan tebel banget mereka kasih. Karena mereka ngasih semuanya yang finansial perusahaan, terus profil perusahaan dan segala macamnya dalam bahasa Thailand saya lihat kemarin itu kan. Jadi yang membedakannya gitu aja. Kalau ada, kamu datang aja ke Thailand, saya ada kerjaan, itu jangan mau. Baik, baik, baik. Sekarang aku udah dapat pencerahan langsung nih Kak dari kakaknya langsung. Pasti kayak jadi selama ini aku pengen kayak kerja di Thailand itu kan, tapi nggak tahu cara gimana gitu Ya. kan. Baik teman-teman mungkin yang di sini yang seperti itu juga. Terus juga eh, apa ya? Ada nggak sih Kak peluang-peluang pekerjaan yang memungkinkan buat kita? Karena memang kalau misalkan kita lihat cari di LinkedIn, Jobstreet, Indeed dan lain-lainnya, kayak kebanyakan mereka hanya meng-hire orang-orang lokal itu sendiri. Gitu Kak, Ya. yang saya lihat ya sejauh yang saya lihat ini sekarang. Nah, bagi kakak sendiri, menurut sudut pandang kakak sendiri, adakah peluang bagi kita untuk bisa bekerja di Thailand untuk tahun-tahun ini seperti itu? Sebenarnya peluang banyak karena perusahaan, sejujurnya perusahaan BPO yang ada di Thailand ini ada 3 atau 4 selain perusahaan saya. Maaf ya agak ribut ya. Soalnya saya di lobi. Iya Kak. Eh, TDCX saya pertama, setelah itu ada Accenture sudah ada di sini, Concentric juga sudah ada. Terus ada BPO kecil-kecil yang masih kayak belum sebesar perusahaan yang saya sebutkan sebelumnya, mereka memang meng-hire orang Indonesia. Memang orang Indonesia, bukan orang kayak orang yang bisa bahasa Inggris aja, tapi memang orang yang bisa berbahasa Indonesia. Karena ini adalah proyek sosial media kan. Jadi sosial media buat market Indonesia itu adanya kebanyakan di Thailand, di Malaysia, di Indonesia juga ada, tapi cuma dikit, nggak terlalu banyak lah di situ. Kalau boleh jujur, sebenarnya untuk perusahaan saya pun orang Indonesianya hampir 300 orang kok. Hampir 300 orang di berbagai proyek, di berbagai proyek. Jadi perputarannya itu sebenarnya besar. Kadang banyak yang resign, beberapa orang resign 5 orang per bulan, nanti mereka hire lagi, kayak kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman semua sebenarnya untuk bekerja di sini. Masukin aja ke 5 jalur yang saya bilang tadi. Kalau referral itu mungkin bisa ke saya. Nanti saya kalau ada, saya juga rajin nih biasanya. Ini ada lowongan nih dari tempat kerja saya, silakan masukkan ini linknya. Terus di website tdcx.com, nanti pilih locationnya Thailand. Terus LinkedIn, Jobstreet, HRD-nya juga masukin di situ untuk apply di sana. Terus ke email HRD-nya langsung. Biasanya ke email HRD-nya langsung itu kalau memang lagi butuh cepat. Kemarin lagi butuh cepat beberapa 30 orang kalau nggak salah. Jadi HRD-nya nyuruh buat email langsung ke HRD-nya. Kayak gitu. Oh, baik-baik. Mungkin untuk nextnya aku mungkin dan teman-teman lainnya boleh kali Kak sebagai kita yang ingin kerja di Thailand ngasih email ke kakak atau seperti apa gitu kan? Boleh, boleh. Boleh. Kalau mau Oke. kontak aku boleh juga follow Instagram aja lah yang Oh, aktif. betul. Oke, boleh, Instagram siap, 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 siap. Boleh, boleh, itu boleh banget aktif nih kok. buat teman-teman yang kayak menggebu-gebu niatnya untuk kerja di Thailand itu kan merasakan suasana Thailand ini pagi di Bangkok. Nah, boleh banget langsung hubungi Kak Rita. Kalau misalkan dibuka apa lowongan, apa kan nama Instagramnya? Boleh langsung di chat aja nanti. Dapat, Mas. Rita Fatma, boleh. Nanti aku kasih tahu ke grup. Oke. Terus Oke, juga, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi seputar pertanyaan buat teman-teman nih? Kasih kesempatan lagi nih sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini.
Silakan teman-teman mau yang bertanya lagi, masih kita berikan kesempatan atau masih kepo-kepo gitu kan? Mungkin kalau nggak ada, mumpung masih di sini gitu kan, buat kalian yang ingin belajar bahasa Thailand bisa langsung cek di Instagram kita, Lingtai. Dan karena kita masih promo 89.500 dan juga buat kalian yang ingin mendaftarkan anaknya atau saudaranya atau kalian sendiri yang ingin kuliah ke Malaysia atau Australia bisa langsung hubungi ke Easy. Nah, seperti itu. Gitu, cakep dah pokoknya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Mumpung kakaknya di sini nih, bisa tanya-tanya. Mungkin malu, Feris. Malu Mungkin terkadang ya? kan teman-teman kan ada apa namanya pengen, andai kata nih Kak Rita, kita kan udah kerja ke Thailand. Terus karena kerjanya mungkin sedikit santai, pengen lanjut program S2, kira-kira ada nggak teman-teman Kak Rita yang kayak Ah gitu? iya bener banget. Eh, gimana maaf tadi Apa agak kurang jelas. kan apa namanya nih teman-teman kita yang pengen kerja ke Thailand, misalnya nanti suatu Ya, saat kan dia udah berangkat nih ke Thailand, terus kepikiran pengen kuliah nih langsung di Thailand. Kira-kira ada nggak teman-teman Kak Rita yang kayak gitu? Secara kan ini kan berhubungan dengan visa ya. oh Apakah ya. apakah nanti apakah nanti akan terjadi masalah di imigrasi? Karena kan kita udah paham ya masalah visa ini sedikit sensitif. Apakah ini dipergunakan untuk kerja atau ini untuk kuliah, itu kan beda visanya. Jadi kira-kira Iya, iya. ada nggak kasus-kasus yang kayak gitu Kak Rita? Eh, kalau itu saya pernah lihat di, oh ada teman saya nih. Teman saya itu kemarin dia masih kerja di sini. Setelah itu dia di Cula, kalau nggak salah di Cula University, dia ambil program S2, tapi S2-nya benar-benar yang part-time membuat bekerja. Jadi bagi teman-teman yang bekerja, berarti memang mereka memang harus ambil yang part-time dan untuk bekerja supaya visanya nggak tabrakan gitu loh. Karena kalau seandainya teman-teman ambil yang full-time, visanya bisa tabrakan kan, karena kita harus ngurus visa pelajar dulu gitu. Kalau seandainya ambil part-time dan kelas internasional, biasanya kampus nggak akan ngurusin visa pelajarnya. Jadi tetap pakai visa kerja, tapi kita tetap kuliah. Kuliah aja di kampus itu gitu. Hmm, baik-baik. Makasih loh Kak Rita atas informasi dan Sama-sama, Ferry. seputar wawasan yang per-Thailand dan pekerjaan ini sangat sangat menambah wawasan dan insight baru bagi saya dan juga teman-teman gitu. Dari pertanyaan lagi Kak, biaya kuliah sambil kerjanya bagaimana Kak di sana? Biaya kuliahnya kemarin saya juga sempat kan survei ke website Chulalongkorn University untuk biaya kuliahnya sebenarnya bedanya lumayan tinggi daripada biaya biaya full time internasional karena kan di sini kan juga ada kalau mau full time lokal, mau full time internasional, part time lokal, part time internasional kayak gitu. Kemarin itu kalau nggak salah biayanya itu sekitar 200.000 baht per semester untuk part-time internasional. Jadi itu memang buat teman-teman yang mencari gelar, yang udah kerja, mencari gelar, kayak gitulah ya, supaya nanti bisa digunakan untuk kerjanya lagi. Apakah mau naik jabatan, apakah ya untuk naik jabatan dan segala macam. Tapi kalau seandainya untuk full time internasional itu enggak sebanyak itu. Cuma memang tidak bisa sambil bekerja jadinya. Jadi teman-teman juga maksudnya memang full time kuliah, memang full time belajar. Nah, kemarin saya juga pernah sempat lihat ada beasiswa juga loh di sini. Beasiswa juga di sini yang dapat biaya hidup, terus dapat biaya akomodasi, biaya kuliahnya juga full, juga ada. Kalau seandainya untuk visa dan segala macam itu bisa tanya-tanya ke Izzy. Mantap banget katanya. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi nih Kak. Orang Indo boleh kan ambil part-time lokal, misal jadi barista atau apa, gimana gitu?
Orang Indo boleh ambil pertanian lokal. Seharusnya boleh kalau dia bisa berbahasa Thailand. Oh, berarti Ya, berkaitan lagi dengan bahasa lagi ya, Kak ya? bahasa lagi. Benar-benar benar. Kalau misalkan kalian bisa bahasa Thailand lancar gitu, Ya, fluent, pas banget tuh. Gitu. karena Oke. sejujurnya saya lihat di sini tuh nggak terlalu ketat sih sebenarnya gitu. Seperti untuk peraturan lalu lintas pun, naik ojek pun nggak pakai helm, mereka masih gunakan di sini gitu kan. Kadang saya juga culture shock juga sih awalnya dulu kan. Dengan jalanan yang gede, jalanan yang segede sejalur kayak gitu, yang semuanya kecepatannya kencang, terus mau naik ojek, mereka nggak kasih helm. Saya tanya helmnya mana, dibilang nggak usah, Mei, Mei. Dibilang, Hai. Mai, dibilang kayak gitu kan. Kadang, Maimi, dia nggak punya helm. Terus juga, wus, kayak gitu. Naik tuk-tuk juga kayak gitu. Jadi tuh, kayak polisi pun ngelihat orang yang nggak pakai helm, asalkan yang pakai helm yang di depan udah pakai helm, mereka nggak akan tilang dan segala macam. Karena saya juga baru tahu di sini setelah saya tanya teman, apakah sebenarnya Thailand itu kenapa ya dia nggak seketat Indonesia? Kalau Indonesia ngelihat polisi ngelihat dari jauh orang nggak pakai helm aja dia udah siap-siap nih buat nilang orang kan gitu. Ternyata memang orang Thailand itu dia nggak mau tahu sama maksudnya kalau nggak pakai helm kan itu resiko masing-masing ya. Resiko masing-masing kalau nggak pakai helm. Nah, mereka lebih bikin razia orang mabuk daripada orang yang nggak pakai helm. Kalau orang mabuk itu bisa merugikan orang lain. Nah, kalau nggak pakai helm, rugi diri sendiri. Jadi, sebelah-sebelahan sama polisi pun kita nggak pakai helm, polisinya bodo amat kalau di sini mah. Kaget sih ya, beda banget sama di Malaysia juga ya. Beda. Iya. Kalau Malaysia pun juga. Nah, kalau di Malaysia juga nggak bisa boncengin anak juga kan di motorcycle. Kalau di sini masih masih kayak Indonesia, masih oke. Oh, baik, baik. Paham, paham, paham. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi ini dengan itu foto bersama. Boleh buat teman-teman yang di sini untuk menyalakan kameranya, kita sesi foto bersama sebelum kita berakhir pada sesi pada sore kali ini. Ayo, teman-teman, silakan di open cam. Mantap deh. Halo, nah, ayo teman-teman yang bisa open cam, share open cam, kita kasih foto bersama. Oke, oke. Kita dengan sesi foto bersama, hitungan mundur, 3, 2, 1. Alright, oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada sore kali ini. Semoga apa yang diberikan oleh Kak Rita, ilmunya dan wawasannya semakin bertambah. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman ke depannya yang ingin bekerja ke Thailand. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Rita dan juga Pak Bapak Izzy yang sudah memberikan waktunya, yang juga memberikan platformnya untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman dan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Thank you, thank you. Thank you, Makasih ya. Wan. Thank you, Karita. Thank you. Assalamualaikum. Oh.